Tahun 2022 Farel Prayoga nyanyi di Istana. Itu heboh banget. Iya bener. Ojo dibanding-bandingin. Ngomong keren. Iya. Farel sekarang tuh umur berapa sih, Rel? 14. 14. Iya. Sekolah udah di Cibubur sekarang. Emang kamu udah di Kamu Jakarta udah Kang Bubur sekarang? Bukan. Di Cibubur. Tinggalnya di Cibubur. Cibubur. Saya juga. Oke. Jadi Saudara Mas Rais. Mas Rais itu manajernya Farel ya? Ya, manajernya. Dari kapan itu tuh, Mas? Udah 2023. Dari 2023 mendampingi Farel Prayoga. Dari 2022 alhamdulillah terbuka rezeki mengalir untuk Farel Prayoga ya. Alhamdulillah. Saat itu sempat bikin apa aja? Peternakan sapi, Terangan sapi. rumah, tambak udang, Wah. mobil itu mah udah itu mah pasti ya. Iya. Hebat. Sekarang hilang. Emang hilang semuanya, Nak? Enggak kalau semuanya. Masih ada. Sapinya ada kan? Enggak. Sapinya enggak ada. Ini ada sapi Ahmad. Rapi. Rapi. Ini buat dipelihara, Anda susah kalau dipelihara. Itu ternak sapi nggak ada. Ada. Tambak udang, Bukan tambak udang sih, tambak ikan gitu. tambak ikan mancing. masih ada. Masih. Ada. Ada. Rumah aman. Aman. Jadi yang hilang peternakan sapi saja kah? Iya. Tapi yang paling tahu itu Mas ya, semuanya ya. Tahu. Lebih tahu ketimbang orang tuanya Farel sendiri. Karena yang ngurusin sehari-hari Mas. Oh, kalau tentang pribadi Farel ya karena dia kan sering sama saya di Jakarta. Masalahnya Vi, beritanya justru bapaknya Farel yang menggunakan harta tersebut untuk judi online. Ya Berarti Om. Iya berarti Mas boleh, kalau judi online kan dia 17 tahun ke atas ya. Mungkin Mas bisa jelasin dikit nggak? Ya untuk Apa yang sebenarnya berita simpang siur itu biar kalau Farel kan mohon maaf dibawa biar Mas. ya sebenarnya untuk masalah judi online ini kita udah nggak terkejut ya ketika ayahnya ditangkap itu Farel pada saat itu pagi jam 6 pagi kakaknya nelpon, ayahnya udah ketangkap, terus siapa telepon Rel? Kakakku. Masalah apa? Ayahku ketangkap. Udah dia tidur lagi gitu. Jadi kayak biasa aja karena hal ini udah bukan hal yang Baru dan baru gitu. bukan hal mengejutkan buat kamu. Iya. Jadi maaf kalau nanya ya, kamu tuh sebetulnya sudah tahu lama kalau bapak kamu tuh terjerat judol. Bisa dibilang lama. Sudah kamu ingatkan dengar-dengar ya sebetulnya ya? Ada dong. Ya. Ingetin Pak, jangan gitu Pak gitu. Ya. Tapi kalau udah itu ya pinjol, judol tuh, itu berkaitan sekali. Ya, kita harus kasih tahu sama semua masyarakat di Indonesia jangan sekali-sekali main judol yang kayak begitu-begitu. Kadang kan main game, tiba-tiba kesedot duitnya, ketagih dan itu. Gini, orang main judi itu nggak ada orang yang kaya karena judi. Apalagi ini pakai online. Dia yang operate kan, ya elah. Menangnya udah diatur, Menangnya semuanya udah diatur. Mana ada sih orang mau usaha Itu judol dia. Dan mau aduh, untung nggak dan Farel tuh udah tahu itu semua ya maksudnya. Nasihatin udah ke bapak. Udah dong pasti nasihatin ke bapak. Tapi udah jenguk belum? Udah. Sekarang bapak gimana kondisi? Kalau kondisi sehat, aman. Kemarin jenguk-jenguk juga masih ngobrol-ngobrol. Udah kapok belum Nah, masalah? itu, tahu yang penting kesalahannya. udah kapok belum? Tahu ya paling bilang ke bapak waktu di lapas. Ya semoga ada efek jerah lah setelah ini. Kamu ngomong gitu? Ya. Terus kata bapaknya apa? Iya. Udah nggak mau ngomong lagi bapak. Ya kalau gue jadi Sama orang tua istri juga. saya juga pernah ke saya gitu. Kamu judol ya? Enggak sayang. Kamu judol? Jujur dong lah. Wah soalnya gitu kan saya bohong terus sama saya. Aku Saya kaget. nggak pernah bohong sama istri. Nggak pernah sayang saya bohong sama kamu. Oh judol. Jujur dong lah. Enggak, tapi kamu mah emang jujur sih ya. Jujur, saking jujurnya malah tahu. Tapi pas momen kamu, ini unik sekali ya. Anak yang menasihati bapak. Iya, tapi emang gitu ya. Iya. Zaman Ya. sekarang tuh nggak harus orang tua. Terus kalau aku jadi bapaknya sih udah malu ya. Harusnya bener sama saya. Dan kamu tampaknya udah sampai level ya wis lah itu urusan bapak gitu kah? Ya karena emang gimana ya bilangnya ya. Karena emang kita nasihatin emang udah berkali-kali, bukan sekali dua kali, emang berkali-kali gitu. Jadi waktu ketangkap, ya udahlah biar kapok dulu gitu Nah. ya pikirannya. Gila ya. pikirannya dia ya. Orang kalau udah ketangkep kapok. Iya, kayak Kayak saya. pengalaman. Ya tapi Tahu, orang nggak tahu. Iya, bapak kan nggak tahu. Dulu masih muda. Mau lagi? Iya kan memang gitu kan harus ada efek jerah. Kenapa kan ada penjara buat efek jerah sebenarnya. Jangan sampai udah ditangkap polisi ada penjara nggak jerah-jerah. bagusnya mengambil hikmahnya. Iya. Nah, feeling kamu sebagai anak bapak apakah
tertampar dengan kondisi sekarang, apakah akan jerak? Bisa, pasti. Pasti. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan jerah. Tapi ini prosesnya sudah sampai kemana sih Mas? Mungkin sebentar lagi persidangan, masuk ke sidangnya. Oh belum nih, belum Baru masih putusan. Belum putusan, belum. Tapi anak itu yang bisa ngerem orang tua tuh anak ya. Coba kalau Vera ngomong, Pak inget keluarga, Pak inget anak, Pak. Pasti hati kita kan sebagai kita tuh. Jadi kemarin gitu sih itu apa namanya Rafathar, Cipung gitu. Iya. Ingat aku, Iya. Lili gitu ya. Iya anak-anak Pak, inget anak, inget Pak. Nanti malu Pak kalau ada berita-berita Bapak jelek. Iya. Ya, itu salah satunya kan anak-anak. Ya betul. Iya benar. Kalau Vera yang ngomong sama ayah pasti ayah terketuk pintu hatinya. Udah sih, cuman gimana bilangnya? Ya dia kan udah dari 8 tahun loh dia ngamen. Dari umur 8 tahun dia ngamen untuk bantu keluarganya. Masya Allah. Jadi menanggung Ini hidup sekarang dia keluarga. 14 tahun, bayangin udah berapa tahun dia. Iya benar. Jadi udah maaf ya, udah muak, udah bosen Kasarnya gitu. kasarnya gitu ya. Tapi Ya kan? emang udah dari dulu bapaknya itu judul baru-baru aja nggak sih A? Ya bisa dibilang lama tuh berapa ya, Meh? Setahun udah ada belum? Ya mungkin ketika anaknya berharta dan suka Tergoda. ngasih ke bapak juga kan? Pasti. Ngasih tabungan dipegang sama bapak. Awal-awal viral dipegang sama orang tua. Sekarang sama saya sendiri. Akhirnya 1 tahun terakhir ini baru saya Baru ajarin. 1 tahun terakhir. Saya ajarin, maksudnya cara transfer, cara tarik saya ajarin biar. sebelumnya semua orang tua. Iya. Masnya kan megang baru berapa tahun ini juga. 3 tahun. Kira-kira hilang berapa harta atau nominal? Farel fantastis ya untuk harga manggungnya. Maksudnya harga manggungnya Farel kan 75 juta lebih. Hei, jangan suka kurang-kurangin ya. Berapa aslinya? 25,1 ya. Lebih dari itu kan ya. ya kira-kira Berkali-kali. kira-kira seperti itu. Jadi katakanlah kan dalam 1 bulan tuh manggung 5-6 kali ya fantastis lah untuk. Banyak, iya makanya Ya. bapaknya tergoda. 1 miliar sebulan mah saat itu ada. Itu bisa ya gitu. Aduh, Farel. Ya udah nggak Tapi ya sudahlah. Kadang pelajaran itu dibayar dengan mahal ya. Iya, betul. Mudah-mudahan ya dengan hal ini mungkin Bapak jadi tersadarkan lagi, jadi menghargai lagi Semoga jerih payah semoga anaknya hikmahnya. juga. Ya. Kita kangen juga sama suaranya Farel. Boleh dong nyanyi. Farel Bramasta ini sekarang dia sudah ada di Farel Praroga Tadi tadi itu udah sama juga. Udah sama-sama. The Hakim. Saya datang ke tempat kamu Iya, ya. datang ke pameran aku loh. Iya. Oh kemarin. Iya. Sebenarnya Farel, boleh nggak? Farel boleh nyanyi ya. Boleh. Boleh. Nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu apa? Kongkong ini Ngomong enak itu, Pak. dibanding-banding ke. Udah nyala kayaknya. Cek. cek Oke. audio. Jadi nyanyi ke depan. Enggak ada sini aja. Sini aja Pak, di sini aja. Enggak di sini. Turut Pak dia. Vokalnya benar-benar dijaga terus ya ini ya. Ada latihan vokal juga sama. Ada latihan vokal juga. Ih, Emang apa harus. sih Pi? Pi, apa sih pakai repot-repot? Buat lu ngaco ngapain? Ini Mah, Kenapa mama? Mama tolong kasih ke sono GR. Orang mau ke sono GR. Coba Buat Vero. kasih. Apa nih, Om? Dibuka Buat Farel. pelan-pelan. Ular Awas goreng. loncat. Ular. Harus loncat. Belum. Ada apaan sih? Belut. Belut. Oh, Kayak ular ya nih. Itu Oh, suka ini belut. Apa? kesukaan kamu. suka. Tapi salah info nih kayaknya bukan ya? Bukan. Wah. Salah info nih kreatif bukan kesukaannya. Apa? Ada cerita nggak dengan belut? Nggak ada. Woi, salah info nih, nggak ada cerita. Ada cerita nggak tentang lele? Belut. Iya, sorry, maksudnya belut maksud saya. Aduh. Ya biar lucu lah. Belut. Cerita kalau belut paling waktu kecil paling. Nah, waktu kecil suka mancing belut di sawah sama kakak kayak gitu-gitu paling. Ah. Ya dapat beberapa gitu digoreng paling. Kalau mancing belut tuh gimana sih? Itu ngorek, kalau bahasa Sunda tuh ngorek. Ya. Pakai harus cari lubangnya, pakai kenur gitu terus ada gitu. Ada, iya. Jedut gitu Di teh. sawah juga. Ya di sawah. Di Emang sawah. sawah ya, Ini emang. orang kaya nih dari dulunya nih. Cewek, masa cewek mancing belut? Oi. Juga sih. Coba deh mancing belut teh. Seru tahu dut gitu. Iya. Emang ada di sawah banyak. Banyak di emang sawah, harinya Pak. di sawah ada lubang-lubang gitu teh. Ya. Iya. Cuman Tapi bisa jadi ular yang keluar. bisa jadi. Ah, pernah nggak? Pernah. Alemong.
serius. Bisa jadi ular, bisa jadi kodok gitu-gitu. Berarti masa kecil itu menyenangkan banget tahu dia tuh. Iya, di sawah, di kampung enak. Nah sekarang kamu tinggal di Jakarta sendirian? Sama manajer. Ya manajer. Ibu? Kadang-kadang Ya, sesekali kalau mau ke Jakarta diajak. Oh gitu. Kenapa pilih di sini emang biar lebih lancar lagi juga ya? Ya, Kamu keluarin ini dong single-single yang kamu banget gitu. Belum karena kalau menurut aku dia ini kan lagi pecah suaranya. Jadi harus olah vokal, rongganya dibuka biar suaranya tuh jadi makin jadi gitu. tapi karyanya ada kok. Kemarin bom juga Satu Mimpi 78 juta. Oh ya. Alhamdulillah. Coba satu mimpi kok di Coba lagu kamu. Yang ini yang baru. boleh. Yang Prabowo. Nah, bawain. Udah lagi nih. Berapa ya? Ku punya satu mimpi, ku tanamkan di hati, yang suatu hari nanti karena bisa terbukti. Ku gantungkan cita-citaku setinggi angkasa, di bawah bintang bercahaya. Hari-hari semangat belajar dengan giat, tiada kata malas, biar jadi bintang kelas. Inilah mimpiku sebagai generasi bangsa, kebanggaan Indonesia. Oke, keren. Bagus. Ya udah, Bapak sedang di Bagus. rawat. sekolah. Ya, ibu di sana. Tapi ngomong soal ibu, ada komentar netizen mengenai ibu kamu agak janggal sedikit. Boleh kita baca? Boleh. Yuk kita baca ini dia. Benar, Farel sering manja ke Om Rais, soalnya nggak pernah dia ke ibu bapaknya manja-manja. Alhamdulillah Om Rais sayang. Orang tuanya yang saya tahu jarang sekali meluk Farel kalau pas di Banyuwangi. Padahal pelukan seorang ibu itu perlu dalam hidupnya sih. Emang iya? Ya Farel ini kan, saya jawab ya. Farel ini kan masih anak-anak ya. Oke. Sebenarnya dia walaupun dia kuat, ketika di keluarga itu dia kayak strong banget ya. Sebenarnya kan dia tetap masih anak-anak, masih butuh main-main, masih butuh ketemu teman-temannya, ya pendidikannya. Jadi makanya saya pindahkan ke Jakarta biar itu semua optimal. Ya, ya. Jadi saya bisa dia les ngajinya, sekolah, ketemu teman-teman gitu. Kalau di sana kan seringnya daring gitu. Iya. Om Rais emang tinggal di Jakarta. aslinya tinggal di Jakarta. Aslinya saya Aceh. Tapi udah lama di Jakarta. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan rezekinya makin melebar, berkarya. Ini contoh generasi muda dengan seninya juga ya, Iya, Pak UKP. benar. Betul. Jadi kamu harus berbakti sama orang tua kamu. Kamu sukses begini juga karena orang tua. Iya benar. Mungkin apa yang mau disampaikan kamu sama ibu kamu dari hati kamu paling terdalam. Kan sekarang bapak lagi Sekolah lagi di dalam. apapun kan doa ibu tuh tembus ke langit, bener nggak? Mama? Benar banget. Bener, benar. apapun kamu mau ngomong apa sama mama. Ya, ibu aja ya, bapak kan lagi sekolah nih. Iya, iya. Mana kamera? Ya buat ibu, sehat-sehat ya di rumah. Doain aku terus ya. Kamu kalau ada rezeki kasih ke ibu kamu. Ya, Iya. pasti. Nanti kan berlipat ganda insya Allah mama. Ah ya amin. Karena ibu itu nggak akan pernah tergantikan sampai kapanpun. Nah, ya, semoga kamu sukses. Apapun yang terjadi sama keluarga kamu udah anak laki-laki kan bisa jadi tulang punggung. Benar. Tapi enggak kalau mama boleh ini ya. Kalau yang tadi tuh ngomong dia ibunya jarang peluk. Orang daerah tuh nggak kayak kita di Jakarta. Saya sama mama saya gue jarang dipeluk. Beda kalau orang daerah beda. Sayang kan mama kan orang kampung ya. tapi sayang tapi tuh touchingnya tuh Iya, beda dia. Ya, tapi beruntung ada Mas Rais yang benar bisa ikut menjaga juga. Karena kan di usia seperti ini tuh harus ada sosok yang menjaga juga ya. Apalagi di Jakarta. Bukan tanpa alasan juga. Saya tahu persis seperti apa kehidupan dia yang sebenarnya. Seperti apa sebenarnya saya tahu banget. Walaupun semuanya nggak. Ya, tidak semuanya bisa diungkapkan. Dari tadi ada bahasa, oke. Saya juga dari kecil, saya kurang dipeluk sama ibu saya. Makanya waktu agak gede, maaf ya, saya dipeluk sama ibu-ibu. Bapak sering. Bapak mah sering. Salah mama, salah itu, saya makanya. Oke. Saya salah. Tapi ada janji Raffi katanya belum dipenuhi kata Mas Rais. Yang mana? Jadi kan
Kebanyakan janji Bukan, lu. namanya juga orang diingatin bukan Kak Raffi kan lupa. pernah ngundang Farel waktu ulang tahun Cipung. Iya. Terus pas ngundang tuh kita lagi di Medan, lagi Ke rumah ya? Medan. Terus Iya. kita janjian sama manajernya nggak ketemu besok ya besok. Terus Farel kapan Om? Ayo. Besok nggak ketemu karena padat banget kan. Mau ketemu di mana kita? Ke rumah. Ayo. Waktu itu kan janji ke rumah kan? Iya. Kamu udah tinggal di Jakarta, sekarang kan gampang. 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 Kita wujudin ya. Kita wujudkan. Eksklusif di FVP. Kan di rumah gua, ngapain dia? Kan di rumah gua. Datang. Mana dibawa ke rumah gua? Datang ke kamera ke situ. Ya boleh lah. Boleh. Dia tuh kayak merasa nggak enak gitu Pertemuan loh. Cipung. Ya, saya nanti kita temu. Oh. Aku Om janji. Pasti. Om, janji Om ke aku mana Om? Om malas sama. Katanya Om mau datengin pelukis yang kemarin di Al Ghazali itu loh. Iya, ada. Tenang nih. aja. Kasih tahu, Pak. Kasih tahu nih. Kasih tahu nih. Iya, kemarin sempat Kasih tahu nih. Iya, ini mau kasih tahu. Kasih tahu dong. Abis ini bakal saya akan tongolin. Tenang aja. Pelukisnya. Pelukisnya. Orang on the spot ngelukis. Parah banget, hebat Aal. Langsung didatengin. Pokoknya Iya, jangan beneran. kemana-mana Hebat tetap lo, Om. biap-biap. Kode lagi.